Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Wan Kisah, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Para sahabat Wan Kisah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas perihal tentang beberapa benda di rumah yang membawa rezeki, yang mana benda ini diyakini disukai oleh malaikat pembawa rezeki. Lalu, benda apa sajakah yang dimaksud? Untuk itu tonton video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Silahkan like, subscribe, dan komentar, jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya mendapatkan notifikasi kabar terbaru dari kami. Terima kasih. Malaikat pembawa rezeki adalah makhluk yang tidak tampak oleh mata manusia, namun peranannya dalam kehidupan kita sangat besar. Mereka membawa berkah kemudahan dan rezeki dari Allah kepada setiap hamba yang berusaha dengan ikhlas dan istiqomah, menjaga rumah kita tetap bersih, tertata rapi, dan penuh dengan benda-benda yang disukai oleh malaikat. Hal tersebut dapat menarik berkah dan meningkatkan kelancaran rezeki. Inilah 9 benda di rumah yang membawa rezeki, yang mana benda ini diyakini disukai oleh malaikat pembawa rezeki. Yang ke-1, peti amal atau kotak sedekah. Sedekah adalah salah satu cara yang sangat disukai oleh Allah dan malaikat, untuk mendatangkan keberkahan dan rezeki. Dalam Islam, memberi sedekah tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya, tetapi juga bagi pemberinya, karena setiap amal yang dilakukan dengan niat ikhlas akan dibalas dengan pahala dan keberkahan. Menyediakan tempat untuk menabung sedekah seperti peti amal atau kotak sedekah di rumah, dapat menjadi pengingat bagi penghuni rumah untuk selalu berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Sedekah yang dikeluarkan dengan ikhlas akan mengundang malaikat untuk mendoakan kelancaran rezeki bagi orang yang bersedekah. Secara spiritual, sedekah adalah salah satu cara untuk membersihkan hati dari sifat kikir dan keserakahan, dengan berbuat baik kepada sesama. Kita membuka pintu keberkahan yang lebih besar. Dalam banyak hadis dikatakan bahwa sedekah akan menghindarkan kita dari kemiskinan, dan membuka pintu rezeki yang tidak terduga. Rasionalnya, berbagi dengan orang lain, meningkatkan hubungan sosial yang sehat dan menciptakan komunitas yang saling mendukung. Ketika kita berbagi, kita membangun jaringan sosial yang akan membawa manfaat, dan peluang lebih besar dalam hidup, termasuk dalam hal rezeki. Yang kedua, Al-Quran. Para sahabat Wan Kisah, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam. Sebagai umat Muslim, kita percaya bahwa Al-Quran mengandung segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup dengan benar, termasuk dalam hal mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Malaikat sangat menghormati Al-Quran, karena ia adalah firman Allah yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Maka menempatkan Al-Quran di rumah dan membacanya dengan niat yang tulus, diyakini dapat mendatangkan keberkahan dan kemudahan dalam hidup. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang kotor, dan Al-Quran adalah sumber kebersihan spiritual. Membaca Al-Quran di rumah, baik secara individu atau bersama keluarga, membawa ketenangan jiwa dan mengingatkan kita akan kewajiban sebagai hamba Allah. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan bahwa setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran akan mendatangkan pahala. Selain itu, rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan dipenuhi dengan cahaya yang membimbing penghuninya ke jalan yang benar. Secara praktis, dengan membaca Al-Quran, kita diajarkan untuk bersyukur, bersabar, dan memohon perlindungan serta petunjuk dalam menghadapi setiap ujian hidup. Ketenangan yang diperoleh dari membaca Al-Quran ini, pada gilirannya membantu seseorang untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam hidup, termasuk dalam hal keuangan dan rezeki. Oleh karena itu, menjaga Al-Quran di rumah dan menjadikannya bagian dari rutinitas harian kita adalah cara yang sangat baik untuk membuka pintu rezeki yang halal dan berkah. Berikutnya, yang ketiga, air bersih. Air adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Dalam Islam, air tidak hanya memiliki nilai penting untuk kebersihan fisik, tetapi juga untuk kesucian spiritual. Air digunakan dalam berbagai ritual ibadah seperti wudhu, mandi, dan membersihkan diri. Sebagai contoh, wudhu adalah langkah penting dalam ibadah sholat, dan air yang digunakan untuk berwudhu haruslah bersih. Oleh karena itu,
menjaga agar air di rumah kita tetap bersih baik untuk keperluan ibadah maupun kebutuhan sehari-hari, memiliki nilai yang sangat tinggi dalam pandangan malaikat. Malaikat sangat menyukai rumah yang bersih, dan air adalah salah satu elemen utama yang menyucikan rumah dan penghuninya. Selain itu, dalam banyak hadis, air disebutkan sebagai sumber keberkahan, seperti air yang mengalir, rezeki pun juga akan mengalir, jika kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Para sahabat Wan Kisah, menggunakan air dengan niat baik, seperti untuk membersihkan rumah atau berwudu, akan memberikan kedamaian dan keberkahan. Rasionalnya, air bersih juga sangat mendukung kesehatan tubuh yang pada gilirannya, meningkatkan kualitas hidup. Rumah yang memiliki akses ke air bersih, tentu akan lebih sehat dan nyaman, yang membuat penghuninya merasa tenang dan tidak kekurangan. Ketika kita menjaga kebersihan air di rumah kita, bukan hanya memelihara kebersihan fisik tetapi juga mendatangkan keberkahan dari Allah, yang pada akhirnya membuka jalan bagi rezeki yang lebih baik. Yang keempat, wangi-wangian. Para sahabat Wan Kisah, wangi-wangian memiliki makna yang mendalam dalam Islam. Malaikat sangat menyukai tempat yang harum dan wangi. Dalam berbagai hadis disebutkan bahwa malaikat datang ke tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan dan ketenangan, yang salah satunya adalah tempat yang harum. Wangi-wangian atau dupa, banyak yang digunakan dalam acara ibadah maupun sehari-hari, diyakini dapat menarik kedatangan malaikat pembawa rezeki. Menggunakan buhur atau wewangian alami di rumah bukan hanya untuk menciptakan atmosfer yang menyenangkan, tetapi juga untuk menyambut kedatangan malaikat yang membawa berkah. Secara spiritual, wangi-wangian di rumah mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesucian hati dan kebersihan jiwa. Karena seperti wangi yang menyegarkan udara, hati yang bersih juga akan membawa kedamaian. Wangi-wangian yang digunakan dengan niat yang baik, juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap Allah, karena Ia adalah bagian dari ciptaannya. Selain itu, aroma yang menyegarkan akan menciptakan suasana yang lebih harmonis di rumah, yang tentunya meningkatkan kualitas hubungan antar anggota keluarga. Rasionalnya, rumah yang wangi membawa energi positif yang membuat penghuni merasa lebih nyaman, rileks dan bahagia. Suasana yang nyaman ini dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas yang pada akhirnya membuka pintu-pintu rezeki. Yang kelima, makanan yang diberkahi. Para sahabat Wan Kisah, makanan yang halal dan baik adalah sumber keberkahan dalam hidup. Dalam Islam, makan adalah salah satu nikmat besar yang harus disyukuri. Selain memberikan energi untuk tubuh, makanan juga memiliki dimensi spiritual karena ia dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika dikonsumsi dengan niat yang baik, makanan yang dimakan dengan penuh syukur dan berbagi dengan orang lain, terutama yang membutuhkan, adalah salah satu bentuk sedekah yang sangat disukai oleh malaikat-malaikat pembawa rezeki. Selalu memberi makan kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan, dan membuka jalan rezeki yang lebih banyak bagi mereka. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa memberikan makan kepada orang yang kelaparan akan mendatangkan berkah yang besar. Selain itu, Islam mengajarkan kita untuk selalu menghindari pemborosan dalam hal makanan. Makanan yang tidak terbuang sia-sia serta disiapkan dan dimakan dengan niat baik, diyakini akan membawa keberkahan dan kelimpahan rezeki. Rasionalnya, makanan yang baik dan sehat tidak hanya memberikan kekuatan fisik, tetapi juga mendukung pikirannya jernih dan hati yang tenang. Kesehatan tubuh yang terjaga membuat kita lebih produktif dalam bekerja dan beraktivitas, yang tentunya mendukung kelancaran rezeki. Mengonsumsi makanan yang halal dan baik serta membagikannya dengan orang lain merupakan cara yang sangat baik untuk mengundang berkah dari Allah dan mendatangkan rezeki yang lebih luas. Lalu yang keenam, lampu atau cahaya terang. Cahaya ialah elemen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah rumah yang terang, baik dengan menggunakan lampu atau sumber cahaya lainnya, dapat menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi penghuninya. Cahaya bukan hanya sekedar memberikan penerangan fisik tetapi juga memiliki makna yang lebih dalam. Dalam kehidupan manusia, rumah yang terang menandakan rumah yang hidup dan penuh dengan energi positif. Ketika kita menjaga rumah tetap terang, kita sebenarnya menjaga atmosfer rumah agar tetap penuh dengan semangat kebahagiaan dan ketenangan. Cahaya dalam konteks rumah memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuni rumah. Bayangkan bagaimana rasanya berada di rumah yang gelap dan suram. Tentu saja hal itu dapat menimbulkan perasaan cemas dan tidak nyaman. Sebaliknya, rumah yang terang memberi kesan keterbukaan, kehangatan dan keceriaan,
yang tentunya mendukung suasana yang positif di dalam keluarga. Cahaya juga membuat rumah terlihat lebih luas dan rapi, menciptakan kesan yang lebih baik bagi penghuninya maupun bagi orang yang mengunjunginya. Secara psikologis, cahaya terang dapat meningkatkan suasana hati, membantu meningkatkan semangat, dan memberikan rasa optimisme dalam kehidupan sehari-hari. Rumah yang terang memudahkan aktivitas seperti bekerja, belajar atau beristirahat dengan lebih nyaman. Ini penting karena suasana yang terang memungkinkan kita untuk lebih fokus dan produktif dalam konteks rezeki. Lingkungan yang terang benderang seringkali menciptakan peluang baru, dan membantu kita melihat berbagai kesempatan yang sebelumnya tidak terlihat. Dengan rumah yang terang kita dapat melihat segala potensi yang ada di sekitar kita, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berkembang. Oleh karena itu, menjaga rumah tetap terang dan penuh cahaya, bukan hanya mendatangkan kenyamanan tetapi juga membuka jalan bagi kelancaran dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketujuh, perabotan rumah yang bersih dan rapi. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan dalam Islam menjaga kebersihan rumah adalah bagian dari tuntunan hidup yang baik. Rumah yang bersih, tertata rapi dan terorganisir dengan baik diyakini akan lebih disukai oleh malaikat, karena kebersihan mencerminkan kesucian hati dan kesungguhan dalam menjalani kehidupan. Malaikat senang memasuki rumah yang bersih dan tidak berantakan, karena tempat yang rapi dan bersih memancarkan energi positif yang mendukung kelancaran rezeki dan kebaikan dalam hidup. Dengan menjaga kebersihan rumah, kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Selain itu, kebersihan rumah menciptakan suasana yang nyaman dan produktif. Rumah yang bersih dan teratur membantu penghuni merasa tenang, tidak stres dan lebih fokus dalam pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Secara rasional, rumah yang bersih dan terorganisir meningkatkan efisiensi dalam segala hal, baik dalam pekerjaan rumah tangga, belajar maupun dalam kehidupan profesional. Dengan demikian, kebersihan rumah tidak hanya berdampak pada kualitas hidup, tetapi juga mendatangkan keberkahan dan kelancaran rezeki. Rumah yang selalu terjaga kebersihannya menciptakan atmosfer yang menyenangkan, yang pada gilirannya menarik perhatian dan membuka pintu rezeki. Yang kedelapan, tanaman hijau. Para sahabat Wan, kisah tanaman hijau adalah simbol kehidupan, pertumbuhan dan keberkahan dalam Islam. Dalam banyak hadis, tanaman dan pohon-pohon yang tumbuh subur dianggap sebagai tanda rahmat dan berkah dari Allah. Tanaman yang tumbuh dengan baik menggambarkan sebuah kehidupan yang diberkahi dan berkembang. Menjaga tanaman di rumah, baik sebagai hiasan maupun sebagai tanaman yang bermanfaat, seperti tanaman obat atau sayuran, diyakini dapat mendatangkan rezeki. Malaikat sangat menyukai rumah yang dikelilingi dengan tanaman hijau, karena kebun yang subur membawa keberkahan dan kedamaian. Secara spiritual, tanaman menggambarkan usaha dan kesabaran, seperti halnya tanaman yang membutuhkan waktu dan perawatan untuk tumbuh. Begitu pula usaha dan kerja keras dalam kehidupan. Ketika kita merawat tanaman dengan penuh perhatian, kita juga merawat diri sendiri untuk tumbuh dan berkembang dalam hal spiritual dan materi. Secara rasional, tanaman juga membantu menciptakan udara yang lebih segar dan bersih di dalam rumah, memberikan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman. Rumah yang memiliki tanaman hijau memberi kesan alami, menenangkan dan membawa energi positif yang semuanya dapat memperlancar datangnya rezeki dari Allah. Yang kesembilan, alat makan yang sederhana dan bersih. Alat makan yang bersih seperti piring, gelas, sendok dan lain sebagainya, memiliki makna penting dalam Islam. Menggunakan alat makan yang bersih dan sederhana merupakan bagian dari penghargaan nikmat yang diberikan oleh Allah. Rumah yang menggunakan peralatan makan yang bersih menunjukkan bahwa penghuninya menghargai kebersihan dan menjaga kesucian hati. Secara spiritual, makanan adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri, dan menggunakan alat makan yang bersih adalah bentuk penghormatan terhadap kenikmatan tersebut. Malaikat sangat menyukai rumah yang dihiasi dengan kesederhanaan dan kebersihan, termasuk dalam hal alat makan. Selain itu, makan bersama dengan keluarga menggunakan alat makan yang sederhana menciptakan kebersamaan yang penuh berkah. Makan bersama mempererat tali silaturahmi antara anggota keluarga, yang juga merupakan salah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah dan malaikat. Secara rasional, makan dengan cara yang sederhana dan menggunakan alat makan yang bersih mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dan untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Ini adalah cara yang baik untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, menghindari pemborosan dan membuka pintu rezeki yang berkah. Para sahabat Wan Kisah,
Itulah beberapa benda yang diyakini disukai malaikat pembawa rezeki. Percaya atau tidaknya hal tersebut, tergantung dari keyakinan Anda masing-masing. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.